Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan, faman syahida minkumus sahra falyasum. Asyhadu an la ilaha illallah walillahil hamd, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu ila ummatil arab wal ajam. Usalli wa usallim wa ukarrim wa urahim wa ubarik wa usharrif ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil hasr awiz ziham. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah, bapak-bapak julasa unal kurama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan ini kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara fisik, mental maupun spiritual. Artinya mari fisik kita jaga dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, enak, lezat dan menyehatkan, sehingga badan kita senantiasa terjaga kesehatannya, keafiahannya. Karena bagaimanapun al-mu'minul qawi afdalu minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang sehat afiat itu tetap lebih utama daripada seorang mukmin yang sakit-sakitan. Mari kita mengatur mental kita sehingga kita tergolong insan yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada detik ini pula kita, kalian dan mereka semuanya masih diberi nikmat umur panjang, sehingga kita semua masih diizinkan dan ditakdirkan insya Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang tinggal hitungan tangan sebelah kanan atau hitungan jari sebelah tangan kiri saja. Artinya Ramadan tinggal 4 atau 5 hari saja. Hingga detik ini artinya kita masih diberikan umur panjang yang patut kita syukuri, yang patut kita ucapkan tahmid, yang patut kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatis sihah wal afiyah. Selanjutnya marilah kita posisikan spiritual kita, hati kita. Jangan ada dalam benak hati kita penyakit-penyakit kronis yang membahayakan keimanan kita, seperti ujub, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling ibadah, merasa paling sunnah, dan seterusnya.
karena ini merupakan kesombongan yang nyata, dan Allah Subhanahu wa taala tidak rela dan tidak terima jika ada kesombongan sebesar darah pun dalam hati kita bersama. Maka dari itu, untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, mari hati kita bersihkan dari ujub, sombong, sum'ah, riya, takabur, dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah, bapak-bapak julasaunal kurama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inti dari ayat ini, kita sebagai orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Kapan itu? Ayyamim ma'dudat, yaitu di hari-hari tertentu. Kapan itu? Yaitu bulan ke-9 dari hitungan bulan Hijriyah. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, dan Ramadan. Artinya kewajiban puasa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman yang menemukan bulan ke-9 dari tahun Hijriyah. Ibadah yang hanya 1 bulan dalam setiap tahun ini, mari kita persiapkan mulai dari sedini mungkin. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut uswah hasanah, teladan yang baik, kiblat kita sebagai umat Islam, memberikan arahan-arahan, memberikan targhib, memberikan penyemangat sebagaimana yang disabdakan dan diperagakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya puasa kita sesuai dengan semestinya dan menggapai ketakwaan yang sempurna dan paripurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan, yang pertama, membiasakan berpuasa. Kalau tidak bisa 1 Sa'ban penuh, 3 hari di awal Sa'ban. Kalau tidak bisa 3 hari di awal Sa'ban, 3 hari di tengah Sa'ban, yang disebut puasa ayyamal bid. Jika tidak bisa keduanya, maka puasalah 3 hari di akhir Sa'ban. Jika tidak bisa pula, puasalah Senin Kemis. Jika tidak bisa pula, maka latihlah berpuasa sekalipun 1 hari saja. Hal ini untuk melatih fisik kita agar senantiasa siaga untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Sekalipun jika dikumpulkan dalam dunia ini, umat Islam beragam perasaan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Ada yang gembira, ada yang sukarela, ada yang merindukan kedatangannya, tetapi ada pula yang merasa resah, ada yang merasa susah, dan ada pula yang diam-diam saja, cuek-cuek saja, dan tidak peduli apa-apa. Nauzubillahi min dzalik. Tetapi kita sebagai umat muslim yang terlanjur muslim, yang terlanjur mukmin, sayugjanya bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan ini. Ada satu catatan penting yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang khusus, yaitu orang-orang yang bergembira hatinya dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, dengan pahala yang begitu hebatnya. Badannya, tangannya,
rambutnya, kulitnya haram untuk disayat-sayat oleh neraka. Dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa fariha bergembira dengan dukhuli masuknya Ramadan, bulan suci Ramadan, barang siapa bergembira hatinya dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu, maka Allah mengharamkan jasadahu alan niran, mengharamkan tubuhnya untuk disentuh, disayat-sayat oleh api neraka. Itulah istimewanya umat Islam yang mau menata hatinya senantiasa bergembira menyambut datangnya bulan istimewa dan mulia ini. Di sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak tausiah-tausiah, ceramah-ceramah yang mengangkat judul targhib dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mengangkat judul yang di situ membahas istimewanya, hebatnya, barokahnya bulan suci Ramadan yang akan datang tinggal hitungan jari kanan atau jari-jari kiri kita ini. Di antara sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbunyi, qad ja'akum sahru Ramadan, bulan Ramadan sebentar lagi akan datang pada diri kalian. Apa itu bulan Ramadan? Sahrun mubarakun, bulan yang sangat diberkahi. Yang pertama, Ramadan adalah bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iftaradallahu alaikum siyamahu fihi, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas diri kalian, atas diri kita untuk berpuasa di hari-harinya. Jika Ramadan usianya 29, wajib puasa cuma 29 hari. Jika kebetulan usia Ramadan itu 30 hari, maka wajib pula kita puasa untuk 30 hari. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, di ayat lain Allah berfirman, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman sahida minkumus sahra falyasum. Faman sahida, barang siapa melihat langsung hilal Ramadan di antara diri kalian, barang siapa telah meyakini masuk tanggal 1 bulan Ramadan, falyasumhu, maka dia, keluarganya wajib berpuasa. Terus yang ketiga, wa yuftahu fihi abwabul jannah, di bulan suci Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ahli tafsir yang mentafsirkan bermacam-macam arti. Di antaranya semangat gelora beribadah umat Islam itu meningkat. Adapun yang keempat, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu surga ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimah ini mengindikasikan hasrat niat maksiat itu tersendat-sendat karena kita lagi menjalankan puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kelima, wataghullu fihi sayatin, setan-setan, pembesar-pembesar setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah datangnya bulan suci Ramadan ini. Andai kata terjadi kemaksiatan di antara kita, itu bukan karena setan masih gentayangan, tetapi mungkin nafsu kita yang terlalu besar. Adapun yang keenam, fihi lailatun khairun min alfi syahr, yang dijelaskan oleh
Al-Quran, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam lebih baik daripada 1000 bulan itu apakah? Kalian sudah mengetahuinya? Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam itu adalah disebut dengan malam Lailatul Qadar. Adapun yang ketujuh atau terakhir dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man hurima khairaha, barang siapa terhalang menanam kebaikan, terhalang beribadah siam di bulan suci Ramadan, terhalang untuk ibadah sunnah lainnya, faqad hurima, maka artinya dia terhalang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentargib pula kepada para sahabat-sahabatnya, mengobarkan niat, hasrat dan tekadnya, karena seseorang jika memiliki hasrat, niat, tekad yang kuat, dalam pepatah dikatakan himmatur rijal tahdimul jabal, semangat yang besar tahdimul jabal, bisa menghancurkan gunung-gunung besar. Ini memberikan makna kepada kita bahwa iman kita ini terkadang harus disirami, iman kita terkadang harus dipanasi lagi biar seger. Oleh karena itu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai yang semestinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, barang siapa berpuasa bulan suci Ramadan karena dasar ikhlas, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kayauma atau kayaumi waladathu ummuhu, seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi, barang siapa memberikan makanan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang tersebut. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al jannatu, bermula surga, mustaqotun, itu merindukan, li arba'in, kepada 4 partai besar. Di dunia ini ada 4 golongan besar yang dirindukan oleh surga, di antaranya minha talil Quran, orang yang membaca, menderes, melancarkan Al-Qur'annya, mentadaruskan Al-Quran selama di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat lain, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa semangat duduk di tempat ilmu di dalam bulan suci Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin, maka Allah mencatat setiap langkahnya dari rumah sebagai amal ibadah selama 1 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda lagi, jika Anda semua ingin sehat, ingin afiat, sumu tasihu, berpuasalah kalian semua, pasti kalian sehat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mungkin khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menghangati iman kita yang hampir saja basi. Semoga ini bisa menyirami keimanan, keislaman dan ketakwaan kita, hingga kita semua menjadi manusia yang peduli
dengan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa mendapati puasa-puasa kita sebagaimana mestinya, hingga kita mendapatkan takwa yang sempurna paripurna, hingga kita mendapatkan sa'adah fid dunya wal akhirah, hatta kita mendapatkan pungkasan yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail hamim wal kitabil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'usu ila rahmatan lil alamin. Usalli wa usallim wa ukarrim wa ubarrik wa usarrif ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Bapak-bapak julasaunal kurama, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah aslih umral muslimin wa aslih man fi salahim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.